Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai P5 dan pendekatan deep learning dengan dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar yaitu Dr. Andos Hajah Rohana Haryana Intiana MPD. Kami melakukan wawancara di 2 tempat, yaitu di SMP Negeri 15 Mataram dan MA Negeri 1 Mataram. terkait beberapa pembahasan yang telah kami rangkum dari hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan. Definisi dari Ilmu Merdeka itu sendiri merupakan kurikulum baru yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik. Sedangkan deep learning bukanlah kurikulum, melainkan pendekatan pembelajaran yang menginspirasi sebuah pendekatan baru dalam pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Irliana akan memaparkan atau menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMPN 15 Mataram. Adapun hasil observasi yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu perencanaan P5-nya, pelaksanaan P5 dan evaluasinya. Nah, adapun yang pertama yaitu perencanaannya. Adapun perencanaan proyek P5 di SMP 15 Mataram yaitu yang pertama rapat guru dan tim P5. Nah, ini dilakukan sebelum pelaksanaan untuk menyusun tema, jadwal, dan pembagian peran setiap guru. Ini penting dilakukan agar tujuan dari P5 ini tersusun dengan baik dan terstruktur. Nah, yang kedua yaitu pemilihan tema kontekstual. Nah, di mana tema disesuaikan dengan kondisi siswa, lingkungan sekolah, serta isu yang relevan seperti pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan berdasarkan semester. Nah, kegiatan ini disusun tiap per semester dengan tema berbeda agar siswa tidak bosan dan mendapat pengalaman yang beragam. Nah, yang keempat yaitu koordinasi dan pendampingan. Nah, guru di sini berperan mendamping, mengarahkan siswa, mendokumentasikan kegiatan serta memastikan proyek berjalan dengan sesuai rencana agar berjalan secara tepat, efektif. Nah, yang keenam yaitu penjadwalan khusus. Nah, di mana P5 ini dijadwalkan di waktu tertentu agar tidak mengganggu pelajaran akademik seperti pelajaran utama dan tetap efektif dijalankan. Nah, yang terakhir perencanaannya itu agar kegiatan P5 terlaksana secara terarah, terstruktur, dan mampu menumbuhkan karakter serta kreativitas siswa. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan P5 di SMP 15 Mataram, di mana pelaksanaannya dilakukan setiap hari Sabtu secara serentak mulai dari kelas 7, 8, serta 9. Nah, seluruh kelas ini akan melaksanakan proyek P5 ini setiap hari Sabtu dilakukan secara serempak. Nah, yang kedua yaitu guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Di sini guru berperan penting sebagai fasilitator untuk membimbing setiap siswa untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, yang ketiga itu kegiatan dilakukan secara kelompok, di mana nanti per kelompok dibagi 5-7 anggota di setiap siswa. Nah, ya dengan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Nah, yang keempat yaitu penilaian deskriptif seperti nilai A, B, ataupun yang C. Nah, berdasarkan karakter, kreativitas, dan kepedulian lingkungan. Nah, di sini nanti siswa diberi penilaian deskriptif berdasarkan karakternya, kreativitasnya, dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, yang kelima yaitu memanfaatkan ruang kelas, taman, dan bahan daur ulang di sekitar sekolah mereka. Nah, yang keenam yaitu P5-nya bertema Zero Waste, berfokus pada pengurangan pemanfaatan serta daur ulang dari sampah plastik saset seperti es, kopi, ataupun marimas tersebut. Nah, di sini juga hasilnya
siswa lebih peduli lingkungan, kreatif, mandiri, dan berkarakter Pancasila, di mana proyek P5 itu akan menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, serta berkarakter Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, di mana di sini evaluasi di SMP 15 Mataram dilakukan melalui pemantauan proses dan penilaian hasil proyek. Nah, di sini yang pertama yaitu evaluasi dilakukan melalui pemantauan proses dan penilaian hasil proyek dari setiap kelompok tersebut. Nah, yang kedua itu selama kegiatan berlangsung, guru mengamati keaktifan, tanggung jawab, serta kolaborasi setiap siswa. Nah, yang ketiga itu setelah proyek selesai, penilaian difokuskan pada kreativitas, kualitas karya, serta pemaparan atau penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang keempat yaitu hasil evaluasi dituangkan dalam raport P5 berbentuk deskripsi dan predikat kualitatif seperti A, B, ataupun yang C. Nah, yang kelima itu evaluasi menitik beratkan pada perkembangan karakter, sikap peduli lingkungan, dan kerja sama setiap siswa. Nah, adapun hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP 15 Mataram ini, dia telah melaksanakan P5 bertema Zero Waste dengan mengolah sampah menjadi sofa, tikar, dan hiasan kelas untuk menumbuhkan kolaborasi, tanggung jawab, serta kreativitas siswa tersebut. Nah, saat ini juga sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning. Guru telah mendapat pelatihan khusus meski sangat terbatas dan menerapkannya melalui pembelajaran interaktif, permainan, serta pemanfaatan teknologi. Nah, kendala waktu, sarana, dan pemahaman diatasi dengan belajar mandiri, dan sekolah berharap ada pelatihan khusus lebih lanjut lagi agar deep learning semakin optimal, menyenangkan, dan bermakna. Nah, pendekatan deep learning ini masih dikatakan masih belum optimal dilaksanakan di SMP 15 Mataram tersebut. Akan menjelaskan hasil observasi yang telah dilakukan di MAN 1 Mataram. Pertama, tahap pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tahap perencanaan. Pertama, dari segi perencanaan, MAN 1 Mataram merancang kegiatan P5 melalui rapat koordinasi antara kepala madrasah, guru, dan tim pelaksana P5. Dari hasil rapat tersebut, ditetapkan 3 proyek utama, yaitu pementasan teater, wirausaha batik, dan kewirausahaan umum. Ketiga tema ini dipilih karena dianggap relevan dengan karakteristik siswa dan kebutuhan madrasah dalam mengembangkan kreativitas budaya serta keterampilan wirausaha. Setiap guru diberi peran sesuai bidang keahliannya. Guru bahasa Indonesia dan seni budaya membimbing teater, sementara guru ekonomi dan kewirausahaan mendampingi proyek batik dan usaha siswa. Kegiatan dijadwalkan setiap hari Jumat agar tidak mengganggu pelajaran utama. Selain itu, tim P5 juga menyusun tahapan kegiatan, target capaian karakter, serta menyiapkan sarana dan bahan pendukung seperti ruang latihan dan peralatan membatik. Kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan P5 dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis praktik nyata. Pada proyek pementasan teater, siswa menulis naskah, berlatih peran, dan menampilkan hasilnya di aula sekolah. Kegiatan ini melatih kepercayaan diri, ekspresi, dan kerjasama. Dalam proyek wirausaha batik, siswa belajar menggambar pola, mencanting, hingga mewarnai kain batik. Hasil karya mereka kemudian dipamerkan di bazar sekolah sebagai bentuk kreativitas dan pelestarian budaya lokal. Sementara proyek kewirausahaan umum melatih siswa membuat produk sederhana seperti makanan ringan dan kerajinan tangan, sambil belajar menghitung modal, menentukan harga, hingga strategi promosi. Sepanjang kegiatan, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Ketiga, tahap evaluasi. Penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil.
Guru menilai partisipasi, kerjasama, serta kreativitas siswa selama kegiatan. Kemudian, menilai hasil karya yang dihasilkan. Semua hasil penilaian dituangkan dalam rapor P5 dengan format deskriptif dan predikat kualitatif, yaitu A, B, dan C. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu, perbedaan minat siswa, dan fasilitas membatik yang terbatas. Namun, sekolah mengatasinya dengan membuat jadwal bergilir, bekerja sama dengan masyarakat, serta memberikan motivasi berkelanjutan agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. Keempat, hasil observasi. Dari hasil pengamatan, kegiatan P5 di MAN 1 Mataram memberikan dampak positif yang besar. Siswa menjadi lebih mandiri, kreatif, percaya diri, dan komunikatif. Mereka juga belajar bekerja sama, bertanggung jawab, serta menghargai budaya dan lingkungan sekitar. Selain itu, guru mulai menerapkan pendekatan deep learning, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kewirausahaan. Melalui pendekatan ini, pembelajaran lebih menekankan analisis, diskusi, dan refleksi agar siswa mampu berpikir kritis dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan P5 dan Deep Learning di MAN 1 Mataram berjalan dengan baik dan sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Kegiatan ini bukan hanya membangun pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter pelajar yang beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi proyek P5 di MAN 1 Mataram dan juga SMPN Negeri 5 Mataram. Nah, yang pertama-tama mungkin yang akan saya bahas mengenai proyek P5 di MAN 1 Mataram. Jadi di MAN 1 Mataram itu melakukan 3 tema proyek. Yang dimana yang pertama proyeknya itu pementasan teater, yang kedua wirausaha batik, dan yang ketiga itu tuh kewirausahaan umum. Nah, jadi tema ini tuh dipilihnya itu sesuai dengan karakteristik madrasah dan juga kebutuhan siswa. Nah, guru dan juga tim P5 tersebut melakukan rapat setiap hari Jumat. Nah, mungkin yang akan saya bahas pertama-tama itu mengenai proyek P5 tersebut, mengenai pementasan teater. Nah, jadi pementasan teater tersebut siswa ini tuh menulis naskah dan juga latihan peran. Nah, dan mereka itu latihan perannya itu di aula gitu, dan akan melakukan pementasan setelah mereka selesai latihan. Kayak kan pasti kalau kita melakukan pementasan itu kan kita bakal latihan dulu. Nah, untuk kayak hasil yang maksimal, hasil yang bagus gitu kan. Dan yang kedua itu wirausaha batik. Nah, jadi siswa di sini tuh belajar cara teknik membatik, yang dimana mereka itu akan memamerkan pada saat bazar sekolah. Dan yang ketiga itu tuh yang terakhir kewirausahaan umum. Nah, jadi kewirausahaan umum ini itu kan yang dimana kita akan melakukan bazar gitu. Kayak misalkan ada kegiatan sekolah. Nah, jadi kan setiap kegiatan sekolah tersebut kayak kita melakukan bazar. Jadi kan setiap kelas pasti akan berjualan. Nah, di situ tuh akan melakukan kayak kita tuh paham gitu gimana konsep akan kita bikin mengenai apa nih yang akan kita bikin untuk bazar gitu, kayak makanan-makanannya, terus berapa kita keluarin untuk modalnya gitu. Jadi kita tuh tahu gitu kan. Nah, jadi ini tuh dari 3 tersebut itu kayak kita menemukan moral dan juga kerjasama. Nah, mungkin sekian dari saya untuk proyek P5 dari MAN 1 Mataram. Baik, selanjutnya hasil observasi di SMP Negeri 15 Mataram itu yaitu SMP Negeri 15 Mataram melakukan proyek P5, yaitu temanya itu Zero Waste, yang dimana SMPN 15 Mataram memilih tema Zero Waste karena masalah sampah plastik di lingkungan siswa. Nah, jadi perencanaan itu melibatkan seluruh guru dan juga tim P5 melalui rapat koordinasi. Jadi mereka itu melakukan rapat koordinasi dan juga guru pendamping
mendampingi siswa dan wali kelas bertanggung jawab atas dokumentasi tersebut. Dan jadi kegiatan ini itu dijadwalkan setiap hari Sabtu agar tidak mengganggu pelajaran. Nah, proyek tersebut dilakukan per semester untuk variasi dan menghindari kejenuhan siswa dengan fokus pada kepedulian lingkungan, kreativitas, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, jadi pelaksanaan yang dilakukan untuk melakukan proyek P5 tersebut dilakukan oleh seluruh siswa kelas 7 sampai kelas 9. Dalam satu kelas itu dibagi kelompok. Dalam satu kelompok itu terbagi 5 atau 7 orang dengan guru sebagai fasilitator. Nah, jadi tahapan kegiatannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama sosialisasi, yaitu edukasi tentang bahaya sampah plastik dan konsep 3R. Yang kedua pengumpulan. Nah, siswa mengumpulkan kemasan saset dan plastik bekas. Dan juga yang ketiga itu proses kreatif, yang dimana mengolah sampah jadi karya seperti tika, bunga, atau vase. Nah, yang terakhir tempat pameran atau pameran karya, yang dimana produk siswa ini itu dipamerkan dan dinilai. Jadi proyek itu menggambarkan kreativitas, kerjasama, dan juga kesadaran lingkungan melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh siswa ini. Baik, selanjutnya itu selain proyek P5 di SMP Negeri 15 Mataram itu juga melaksanakan kegiatan yang namanya Gerakan Tanam Cabai atau Gercap. Nah, ini tuh sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan juga penguatan karakter peduli lingkungan. Nah, meskipun bukan bagian dari proyek P5, tetapi kegiatan ini tuh memiliki nilai edukatif yang tinggi dan juga sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka. Jadi kegiatan itu dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Kota Mataram, Dinas Ketahanan Pangan, dan juga PKK, yang dimana siswa ini tuh menanam cabai dan juga sayuran di lahan sekolah dengan menggunakan media tanam sederhana seperti galon bekas. Nah, jadi di sini tuh guru tuh berperan aktif sebagai pembimbing dan juga pengawas selama proses tanam hingga juga panen. Nah, melalui kegiatan ini tuh siswa ini tuh tidak hanya belajar bercocok tanam, tetapi juga memahami konsep ketahanan pangan, pemanfaatan lahan sempit, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Jadi di sini tuh siswa merasakan secara langsung pengalaman langsung dari hasil panen mereka seperti cabai dan juga sayur yang kemudian digunakan untuk kegiatan sekolah atau enggak dibagikan kepada warga sekitar gitu. Jadi Gerakan Tanam Cabai ini tuh menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang dimana ia mengajarkan siswa ini tuh untuk menghargai hasil kerja keras mereka, menjaga lingkungan, dan juga menerapkan nilai gotong royong. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya terkait pendekatan deep learning di SMP Negeri 15 Mataram dan di MA Negeri 1 Mataram. Selain pelaksanaan P5, di SMP Negeri 15 Mataram juga mulai mengimplementasikan pendekatan deep learning dalam kegiatan belajar mengajar. Guru, terutama dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan refleksi. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal, tetapi juga untuk menganalisis, mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, serta menuliskan refleksi pembelajaran mereka. Di sini, guru juga menggunakan metode strategi seperti permainan edukatif, menganalisis teks kontekstual, dan juga pemanfaatan media digital. Meskipun pelatihan deep learning bagi guru masih sangat belum sempurna atau belum bagus, mereka tetap berusaha untuk mengembangkan strategi pelajaran agar lebih interaktif dan menyenangkan. Sedangkan di MA Negeri 1 Mataram juga mulai mengintegrasikan pendekatan deep learning dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kewirausahaan. Pembelajaran ini dilakukan dengan menekankan pada analisis, diskusi, dan refleksi mendalam terhadap materi. Di sini, siswa juga dilatih untuk menghubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sosial, seperti isu budaya lokal dan juga ekonomi kreatif. Dengan melakukan pembelajaran seperti ini, maka akan jauh lebih bermakna, reflektif, dan juga bisa menumbuhkan atau membangun kemampuan tingkat berpikir tinggi siswa. Baik, di sini saya akan kembali memaparkan materi terkait faktor pendukung dan faktor penghambat di SMP Negeri 15 Mataram dan di MA Negeri 1 Mataram.
Sebenarnya dari dua sekolah, baik SMP Negeri 15 Mataram dan IMA Negeri 1 Mataram ini sudah berjalan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang menonjol itu seperti kepala sekolah, guru yang membimbing siswa serta memberikan fasilitas dasar. Begitupun dengan antusiasme siswa yang tinggi untuk mengikuti proyek ataupun proyek serta mengikuti praktik nyata. Kolaborasi antara siswa dan pihak sekolah yang berjalan dengan baik serta adanya fasilitas dasar seperti ruang kelas, aula, taman, ataupun pemanfaatan atau penggunaan media digital. Di sini ada pula faktor penghambat yang menonjol seperti waktu dan fasilitas, motivasi dan minat siswa yang sangat berpengaruh untuk berjalannya pelaksanaan P5 maupun deep learning ini. Selanjutnya yaitu harapan guru terhadap pelaksanaan P5 dan deep learning. Guru dari kedua sekolah tersebut berharap agar kegiatan P5 dan deep learning ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan dengan dukungan fasilitas yang lebih baik. Mereka juga menginginkan kegiatan ini menjadi bagian dari budaya belajar yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar program tahunan. Selain itu, guru juga berharap ada pelatihan lanjutan mengenai strategi pembelajaran yang mendalam dan inovasi proyek agar implementasi kurikulum merdeka semakin optimal. Selanjutnya yaitu saran dari kami. Yang pertama untuk sekolah. Sekolah diharapkan untuk terus meningkatkan pelaksanaan P5 dan pembelajaran berbasis deep learning dengan memperkuat koordinasi antar guru dan memperluas kerjasama dengan pihak luar, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan dan proyek siswa. Saran yang kedua yaitu untuk guru. Guru perlu terus mengembangkan kreativitas dan inovatif untuk mendesain kegiatan P5 dan pembelajaran yang mendalam secara relevan. Selain itu, pelatihan tentang penerapan deep learning dan asesmen deskriptif juga perlu dilakukan secara berkala. Saran yang ketiga yaitu untuk siswa. Siswa diharapkan untuk terus menjaga semangat belajar, aktif berpartisipasi dalam kegiatan P5, dan mengasah kemampuan berpikir secara kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saran yang terakhir untuk pemerintah, yaitu diperlukan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas bagi sekolah-sekolah agar implementasi kurikulum merdeka khususnya P5 dan deep learning dapat terlaksana secara optimal di berbagai satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan P5 dan deep learning di tempat kami observasi yaitu di MAN 1 Mataram dan SMPN 15 Mataram sudah berjalan secara baik dengan dukungan guru, siswa, sekolah, walaupun terkendala dengan waktu, sarana dan prasarana serta pemahaman yang kurang, sehingga kedua sekolah menunjukkan komitmen dalam menerapkan kurikulum merdeka dan diharapkan program ini terus berkembang untuk membentuk pelajar yang berpikir secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter Pancasila.